Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niken Ayu. Saya dari kelas Perbankan Syariah 6B. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko pasar dan likuiditas pada bank syariah. Peran bank sebagai lembaga yang memiliki dominan dalam suatu negara dapat mempengaruhi perkembangan perekonomian, sehingga harus ada peraturan dan pengawasan yang lebih ketat. Perbankan merupakan industri perantara keuangan yang mempunyai risiko tinggi. Oleh karenanya, diperlukan peningkatan efektivitas penerapan manajemen risiko dan good corporate governance sehingga bank mampu mengidentifikasi permasalahan lebih dini serta melakukan tindakan lanjut yang sesuai dan lebih tepat. Industri perbankan syariah yang dimulai pada tahun 1992 dengan munculnya Bank Muamalat Indonesia atau BMI membuktikan mampu bertahan di masa krisis tahun 1997 sampai 1998. Namun bukan berarti bank syariah terbebas dari risiko. Justru karena kehadiran bank syariah yang merupakan mandat dari masyarakat muslim akan menghadapi risiko tambahan berupa kepatuhan syariah dan reputasi karena membawa branding agama. Perbankan syariah yang menghadapi risiko lebih banyak dibandingkan bank konvensional perlu mendapatkan perhatian berbagai kalangan. Sebagaimana bank konvensional, perbankan syariah juga perlu mengelola risiko hingga melaporkan pelaksanaan. Oleh karenanya, risiko harus diungkapkan secara tepat waktu untuk memenuhi kepentingan stakeholder agar tidak salah dalam memperkirakan keadaan perusahaan di masa yang akan datang. Perbankan syariah dihadapkan pada risiko yang lebih banyak dibandingkan perbankan konvensional. Untuk itu, perlu penelitian tentang pengungkapan manajemen risiko perbankan syariah di Indonesia dengan mengambil semua jenis risiko, tidak hanya keuangan saja. Hal ini dikuatkan karena bank syariah mempunyai risiko reputasi sebagai bank yang membawa nama syariah dan risiko akan kepatuhan terhadap syariah. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah menginvestigasi pengaruh CG terhadap pengungkapan perbankan syariah di Indonesia. Studi kasus Jurnal 1, Analisis Risiko Likuiditas dan Risiko Operasional pada Pembiayaan Gadai Emas. Pembiayaan gadai emas di bank syariah ini awalnya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 14/7/DPBS. Aturan ini dikeluarkan untuk memitigasi risiko gadai emas. Di antaranya adalah: pertama, pembatasan jumlah pembiayaan gadai maksimal sebesar 250 juta. Kedua, tujuan gadai adalah untuk membiayai keperluan dana. Penyebab terjadinya risiko likuiditas adalah dibolehkannya nasabah memperpanjang masa gadainya secara terus-menerus. Hal ini membuat dana bank mengendap di nasabah dan mengganggu terhadap likuiditas bank jika terjadi secara jangka panjang dan terus-menerus. Hal ini pula dapat berpeluang sebagai investasi emas dalam pembiayaan gadai emas. Sedangkan penyebab risiko operasional dalam pembiayaan gadai emas adalah kesalahan staf gadai dalam menaksir karatase emas. Emas seharusnya dapat ditaksir secara akurat demi mengantisipasi risiko. Studi kasus Jurnal 2, Manajemen Risiko Likuiditas, studi perbandingan antara bank konvensional dan syariah Pakistan. Masalah risiko likuiditas di bank didefinisikan sebagai risiko tidak dapat memenuhi kewajiban deposan atau mendanai peningkatan aset saat jatuh tempo tanpa menimbulkan biaya atau kerugian yang tidak dapat diterima. Dari sudut pandang risiko, dua penjelasan dapat dibuat. Pertama, simpanan di sisi kewajiban di neraca menciptakan kewajiban seketika terlepas dari hasil penggunaan.
Risiko likuiditas penting bagi manajemen bank konvensional maupun bank syariah agar bisa solven. Pada prinsipnya, setiap upaya bank syariah untuk membangun manajemen likuiditas yang sehat harus diatur di seluruh transaksi bisnis yang sebenarnya. Karena bank syariah berurusan, jadi bank syariah lebih terekspos pada risiko likuiditas. Ada ketidakharmonisan antara mitra bisnis atau penurunan kondisi bisnis yang jelas. Karena bank syariah beroperasi atas dasar kepercayaan sesuai dengan nilai dan prinsip syariah yang menanamkan industri. Terima kasih. Hanya sedikit yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.